Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita kembali lagi dalam renungan harian kita yang terambil dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang kelima sesuai dengan nas Almanac Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini saya akan berikan tema adalah percaya akan janji Tuhan yang memulihkan. Tema kita adalah percaya akan janji Tuhan yang memulihkan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman saat ini, kita renungkan, mari kita berdoa agar Tuhan memampukan memberikan kekuatannya agar kita mengerti, memahami firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh diberi kesempatan, kekuatan, anugerah-Mu, kebaikan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam keadaan kesibukan apapun, Tuhan Yesus Engkau menolong supaya setiap orang bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Yang hamba sampaikan pada hari ini, Tuhan memberkati sehingga demikian setiap para pendengar mendengarkan firman Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan, yang saat ini dalam dilema dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita yang saya berikan hari ini, percaya akan janji Tuhan yang memulihkan. Keadaan zaman lampau dan zaman hari ini, kenyataannya tidak jauh berbeda. Mengapa semua persoalan zaman lampau itu juga terjadi pada zaman sekarang? Jadi permasalahan-permasalahan ini tidak dapat dibereskan oleh manusia. Permasalahan-permasalahan dalam dunia ini tidak bisa mungkin saudara selesaikan dalam setiap kehidupan masing-masing. Karena itu dalam pembelajaran hari ini, di mana umat pilihan Allah, umat Israel yang dipilih, yang dikhususkan oleh Tuhan, orang-orang yang sesungguhnya yang mengalami kebaikan Tuhan. Kenyataan yang terjadi, mereka sedang dilanda dengan berbagai masalah yang terjadi. Karena ketika itu mereka sedang berada dalam pembuangan, maka kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di sana berbeda. Ada banyak tekanan jiwa yang terjadi di sana. Sehingga dengan demikian kondisi yang mereka yang dulu yang ada di Yerusalem itu berbeda dengan yang sekarang berada di masa pembuangan. Karena itu Yesaya sebagai nabi menyampaikan berita bahwa ada jaminan datang dari Tuhan bahwa Tuhan dapat memulihkan asalkan kepercayaan kembali kepada Allah, supaya perjanjian mereka antara Allah dengan semakin baik, sehingga mereka harus mengambil sebuah keputusan bahwa mereka tidak akan kembali dalam penyembahan kepada para dewa dan tidak memberontak terhadap Allah. Maka demikian ada pemulihan yang terjadi. Saudara dikasih Tuhan, dari situasi yang tidak menentu dalam kehidupan umat pilihan Allah pada zaman itu mengakibatkan mereka mungkin berteriak-teriak, maka tidak mungkin mampu untuk menghadapi situasi yang saat itu mereka hadapi. Hari ini juga baik dalam keluarga-keluarga Kristen ada banyak masalah yang sedang terjadi. Baik dalam keluarga suami dan istri, bagaimana suami memperlakukan istri, apakah suami memperlakukan istri dengan baik atau tidaknya, bagaimana kasih kebaikan yang dicurahkan kepada istrinya atau tidaknya. Demikian juga sebaliknya, bagaimana istri terhadap suami, apakah perlakuan istri terhadap suami penuh dengan roh kelemah lembutan atau tidaknya. Nah, ini yang juga terjadi dalam situasi kekristenan saat ini. Situasi yang terjadi dalam keluarga. Bagaimana suami menghormati istri, istri menghormati suami. Tanggung jawab ini ada atau tidak dalam kehidupan keluarga Kristen hari ini. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak masalah yang kadang terjadi dalam keluarga. Karena itu, dapatkah kita mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Walaupun secara kecil, tapi itu akan menjadi besar kalau tidak ada penyelesaian. Karena itu banyak hal yang terjadi. Baik para suami-suami mungkin tertekan jiwanya, akhirnya apa? Dia tidak betah tinggal di rumah. Dia mencari kesenangan di luar. Maka kekacauan bisa terjadi. Banyak kendala-kendala sehingga terjadi perceraian. Istri juga mungkin tidak tenang bersama suami. Sehingga juga akhirnya dia juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah situasi yang terjadi. Bagaimana dengan situasi dengan anak? Anak juga mungkin tidak aman di rumah. Situasi demikian, maka terjadi hal-hal yang tidak baik. Saudara dikasih Tuhan, permasalahan zaman lampau Israel, orang Israel yang ada di pembuangan, mereka menjadi situasi yang sangat-sangat luar biasa yang mereka tidak mampu. Karena itu, melalui kebenaran ini dikatakan janji Tuhan begini. Di ayat 1 dikatakan,
Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, ayat 1 dan 2. Jangan takut hai hambaku. Artinya apa? Bahwa ketika saudara dalam masalah demi masalah yang saudara hadapi, ya dikatakan jangan takut, bahwa aku sanggup untuk dapat memulihkan itu. Asalkan saudara percaya di dalam namanya, yaitu Yesus, saudara mampu. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan akan dapat memulihkan asal percaya akan janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, betapa banyak seringnya kita melihat kondisi keluarga, keretakan dalam keluarga, rumah tangga, itu banyak hal. Mengapa itu bisa terjadi? Maka kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi satu-satunya andalan dalam kehidupan manusia adalah Allah sendiri. Supaya dengan demikian kepercayaan kita pada Allah bahwa di dalam masa kesukaran itulah Tuhan inginkan supaya manusia boleh datang pada Allah. Orang Israel ketika dalam kesulitan baru mau berteriak-teriak cari Tuhan. Ketika dalam kesenangan-kesenangan Tuhan dapat dilupakan. Maka apa yang terjadi? Mereka dibuang dalam pembuangan. Situasi yang di sana memang berbeda. Nah karena itulah mereka diingatkan kembali bahwa di dalam Dia ada jaminan, dalam Tuhan ada jaminan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan dipulihkan keadaan umat Israel. Nah karena itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ini adalah berkat jaminan pembantuan. Tuhan memberikan jaminan, yaitu jaminan secara jasmani dan jaminan secara rohani. Dikatakan kehidupannya umat Tuhan akan diberkati dan rohnya akan dicurahkan. Sehingga Roh Kuduslah yang mampukan memberikan kekuatan. Saudara dikasih Tuhan. Dalam hal ini saya tidak tahu hari ini ada masalah dalam keluarga saudara, pribadi, suami dan istri sekarang mungkin ada masalah, keretakan, hubungan yang tidak baik. Saudara harus kembali pada Tuhan. Berdoa dalam Tuhan bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaan keluarga saya. Tuhan akan memulihkan kondisi ekonomi. Tuhan akan memulihkan keadaan kesehatan saudara. Asal saudara percaya dalam nama Tuhan, karena Tuhan memberikan jaminan. Sehingga orang-orang percaya dikatakan berbahagia. Karena jaminan Tuhan yang kekal. Jaminan Tuhan yang begitu besar. Kebaikan Tuhan yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya akan janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan akan terlaksana dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara tidak mengakui Dia dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, untuk mengalami jaminan Allah supaya dapat dipulihkan, maka dikatakan bahwa ada perubahan dalam hidup saudara, pertobatan saudara dengan Tuhan. Saudara sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa saudara. Supaya apa? Pemulihan itu terjadi. Karena pemulihan itu terjadi karena adalah pengakuan dosa dengan Tuhan, adanya pertobatan dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan, jangan berharap ada pemulihan. Pemulihan itu terjadi kalau ada keinginan dari hati untuk bertobat di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan terjadi. Pemulihan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang saat ini melalui dilema, sakit penyakit, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak mampu berdaya. Karena itu janji Tuhan bahwa Dia sanggup memulihkan saudara. Percaya akan janji Tuhan. Sebab tidak ada kata mustahil bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang percaya akan Tuhan. Karena itu di dalam melayani hari ini ada banyak hal yang meminta pelayanan doa. Banyak orang yang bisa dipulihkan karena apa? Keyakinan dalam Tuhan Yesus, dalam melayani. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, ada banyak saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan melalui pelayanan yang saya lakukan. Itu luar biasa, itu karena kekuatan Allah, bahwa jaminan Tuhan terjadi. Ada pemulihan ketika saudara sungguh-sungguh mau mengakui Dia dan meninggalkan kebiasaan lama saudara, hidup dalam kebenaran. Maka pemulihan terjadi, maka berkat Tuhan secara jasmani, berkat Tuhan secara rohani itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara jangan sampai seperti orang Israel yang tidak tahu dirinya bahwa mereka milik kepunyaan Tuhan. Mereka tidak sadar akan semua ini.
tetapi diingatkan kembali, akhirnya mereka menyadari bahwa memang betul kita milik Tuhan. Kita bertobat, kita berjanji kembali kepada Allah bahwa kita meninggalkan penyembahan berhala dan kita mau ikut Tuhan dengan cara sungguh-sungguh dan percaya. Yang saudara juga harus mengambil sikap, tindakan seperti itu, bahwa saudara tinggalkan dosa dan saudara mau hidup berkenan kepada Allah, supaya saudara menerima janji Tuhan, saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan yakin bahwa janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara dimanapun berada. Lihat baik-baik, perhatikan bahwa Tuhan akan menjangkau saudara. Tuhan akan hadir untuk menolong saudara dengan kepercayaan saudara, dan di mana saudara mau merendahkan diri untuk mencari pertolongan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kuasanya, kekuatannya diberikan bagi saudara, sehingga saudara dalam masa dilema apapun, saudara akan dipulihkan. Tawaran Allah memanggil setiap pribadi untuk datang kepadanya. Mazmur pasal 23 juga menggambarkan Tuhan itu gembala yang baik, takkan kekurangan sesuatu apapun. Tawaran Allah menawarkan kebaikannya bagi siapapun yang mau datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara akan mengalami yang namanya ketenangan jiwa, pemulihan jiwa terjadi, sehingga jiwa disegarkan, hidupnya berbahagia, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan akan menyatakan kuasanya sehingga tidak ada ketakutan, sebab Tuhan menyertai saudara sampai hari ini. Jadi umat pilihan Tuhan, orang Israel, dipulihkan oleh Tuhan ketika mereka mengambil sikap untuk bertobat, maka pemulihan rohnya dicurahkan, pemulihan telah terjadi bagi mereka, sehingga mereka menerima berkat-berkat jasmani dan rohani. Saya percaya saudara juga dipimpin oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menawarkan kebaikan hatinya, datang pada Dia dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhanmu yang hidup, yang berkuasa, yang memulihkan keadaan saudara-saudara sedang bergumul. Mungkin pergumulan itu berat, tapi yakin bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Janji Tuhan akan nyata bagi kehidupan saudara jika saudara meyakini firman-Nya. Saudara mendengar firman hari ini dan saudara berkata, Tuhan, Engkaulah yang mampu memulihkan keadaanku. Engkau mampu memulihkan keluarga saya. Engkau mampu memulihkan keadaan ekonomi saya. Engkau mampu memulihkan setiap dilema yang saya hadapi. Hari ini pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Bila dan hidup keluarga saya dan secara pribadi apapun, saya boleh berkenan kepada Allah yang hidup. Bila pujian hormat kepada Tuhan. Tuhan hari ini memberkati firman-Nya, memberkati saudara dimanapun berada. Kiranya saudara percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan dapat memulihkan keadaan saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Amin.